luas, yang mana pola acak itu dia berdistribusi geometri ya. Bentukannya seperti itu, seperti ini. Kemudian di mana geometri ini adalah peluang sukses pertama di mana pasien itu incline dengan kasus COVID gitu ya. Kemudian ada sampel acak berukuran N, yaitu dinamakan Y1 sampai dengan YN dari populasi keamatan. Nah, kemudian di sini tentukan penaksir parameter P, kemudian periksa keterbiasaan dan kekonsistenan. Kita coba pakai metode likelihood, kemudian yang kedua dicoba dengan bias, dan akan kita coba bandingkan antara likelihood maksimum dengan biasnya. Gitu ya. Kita coba jawab. Di sini metode maksimum likelihood. Kemudian kita pertama kali adalah akan dicari fungsi likelihood terlebih dahulu. Kita tahu bahwa fungsi likelihood itu adalah kita namakan dia sebagai L. Parameternya yang akan kita cari adalah si P ya, yaitu adalah perkalian dari si distribusi peluangnya sebanyak N kali ya, karena sampel acak yang kita N dari si fungsi peluangnya P1 minus P pangkat Y minus 1. Oke. Ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi ada N kali di pangkat N, kemudian 1 minus P-nya, di mana Y-nya itu adalah penjumlahannya sebanyak N, dikurangi 1 di sini dia ketika dikalikan sebanyak N, jadi berubah minus N ya. Kemudian dari hasil fungsi likelihood ini tampaknya lebih mudah jika kita menggunakan learn ya, karena ada pangkat P pangkat N, jadi jauh lebih enak jika kita menggunakan fungsi learn dari si likelihood-nya. Kategorinya tidak selalu atau tidak serta-merta harus dilogaritmakan, bisa juga langsung dari fungsinya jika mudah diturunkan. Tapi dalam kasus ini akan lebih mudah jika kita mengubahnya ke dalam bentuk learn dan menurunkannya. Sehingga kalau kita masukkan fungsi learn-nya, itu kita punya fungsi learn dari atau itu sama dengan kalau learn A dikali learn B sama dengan learn A plus learn B ya. Ini
seperti ini. Dari sini kita bisa menuliskan penjabaran dari hasilnya adalah ln P pangkat N bisa dituliskan N dan P. Kemudian pangkatnya ini bisa ke depan, yaitu si sigma EI dikurangi N dikalikan ln 1 N. Ya. Kemudian kita turunkan ln LP ini atau fungsi likelihood yang diinginkan terhadap parameternya ya, itu terhadap si P-nya. Seperti ini, kemudian kita turunkan dan diperoleh hasilnya seperti ini. N ln P diturunkan menjadi N per P, kemudian ln 1 minus P diturunkan jadi minus ln 1 minus P, dan ini ada faktor P. Bisa dianggap sebagai kemudian karena fungsinya memaksimumkan, turunan pertama harus sama dengan 0 dan turunan kedua harus lebih kecil dari 0. Kita pakai biasanya kita cek turunan pertama dulu. Turunan pertama sama dengan 0. Seperti ini. Kemudian di sini dapat bebas dan terus ya. Kemudian saya lebih suka kali silang ya untuk menyelesaikannya. Diperoleh seperti ini, N dikali 1 minus P dan P dikali si yang ada dalam kurungnya. Kemudian dibagi P yang luas sebelah kiri, N1 minus P dibagi P, dan ini adalah sigma dari yang ada dalam kurungnya. Kemudian saya bisa memindahkan si minus N ini ke ruas kanan menjadi plus N. Selanjutnya dikalkulasikan atau kedua ruas kita bagi dengan sehingga diperoleh seperti ini ya. Ini N habis, ini jadi 1 dan ini jadi dibagi. Dari sini kita mau cari P sama dengan berapa ya, biar kita dapat estimasi NLN-nya. Atau kita bisa menuliskan ulang seperti berikut. Ini jadi bar ya. Kemudian kita hitung ruas sebelah kirinya. Diperoleh ini penyebutnya P, 1 minus P ditambah P, P dicoret habis, jadi saya punya 1 per P-nya adalah Y bar ya. Dari sini saya punya PMLA-nya. Itu adalah 1 per Y bar ya. Ada yang mau ditanyakan? Terkait
penaksir parameter, mencari menaksir parameter P dengan metode elektrofit maksimum. Jauh lebih sederhana ya. Jadi diperoleh PNL-nya satu periode ya. Saya save aja, tangan saya tuh langsung suka save gitu ya. Ada pertanyaan terkait penaksiran parameter dengan menggunakan maksimum likelihood? Masih mudah ya, terkait si fungsinya juga tidak terlalu rumit. Kita coba yang metode bias. Ini ada lumayan banyak langkah. Metode bias. Hal yang pertama harus kita lakukan di sini ada 5 langkah ya. Sebentar, saya catat dulu langkah-langkahnya. Mudah. Oke. Ini langkah-langkah untuk metode bias. Jadi enak. Kita mulai dengan langkah pertama. Cari distribusi bersyarat dari si peluangnya ya. Diketahui bahwa fungsi padat peluang padat massa ya, massa padat massa. Fungsi massa peluang padat peluang benar. Fungsi padat peluang dari distribusi geometri ya. Tadi kan tidak disebutkan jenis distribusinya apa. Itu adalah seperti ini. Dan batasnya berapa ya? Oh, nggak ada ya. Kemudian kita misalkan sampel acaknya sebanyak N ya. Kita misalkan bahwa terdapat suatu U di sini, saya namakan U, yang mana U itu adalah penjumlahan dari si sampel acaknya. Seperti ini, saya misalkan U itu adalah penjumlahan dari I, di mana itu merupakan statistik cukup dari
ya, di parameternya yaitu P, dan diketahui bahwa dia berdistribusi geometri ya, dengan sebentar. Rataannya itu 1 min P per P ya. Dengan rataannya itu adalah ya. Misalkan itu adalah bahan yang merupakan satu bentuk dari si parameter P-nya, dan diketahui bahwa dengan fungsi padat peluang bentuknya seperti ini, dia merupakan distribusi geometri, mana rataan dari distribusi geometri itu adalah 1 meter per P. Dari mana saya bisa tahu ini? Nah, nanti biasanya dikasih tabel ya terkait macam-macam distribusi peluang. Bentar. Ini ya. Distribusi melampirkan nanti kita bisa lihat biasanya bahwa tabel daftar distribusi peluang mungkin nanti bentukannya beda lagi yang dikasih yang punya. Untuk yang geometri kita bisa lihat bahwa parameternya adalah P dan fx-nya itu adalah P kali 1 minus P 4x. Terus kemudian dia milihnya 1 min P per P dan variansinya 1 min P per P kuadrat dengan ini adalah MGF-nya. Ya. Cara mempermudah. Setelah ini, atau saya simpan yang di bawah saja ya. Lampirannya. Oke, kita tidak mengalami pengerjaan. Kemudian setelah itu apa yang akan kita lakukan? Kita cari distribusi bersyarat dari si U ini bersyarat terhadap P ya. Kemudian kita akan mencari ini. Yang mana itu adalah perkalian dari si iya, atau seperti yang likelihood di atas kita punya ini bentuknya seperti ini, si fungsi distribusi bersyarat U bersyarat P. Kemudian ketika kita sudah punya fungsi bersyarat dari si U ini, yang tentunya terhadap P, kita beranjak ke langkah kedua, yaitu menentukan distribusi prior untuk P-nya. Nah, dalam kasus ini dia tidak disebutkan distribusi priornya apa. Namun kalau kita bisa melihat tabel yang tadi, kan bentukannya adalah P1 minus P pangkat X ya.
Distribusi prior yang dekat-dekat terhadap si geometri, kalau kita bisa lihat, dia untuk daerah yang bawah yang bentukan hampir dengan geometri, itu adalah distribusinya beta ya. Ada bentukan yang seperti ini. Sama ya, ketika di geometri dia bentukannya P1 minus P, di beta juga dia ada bentukannya X1 minus X ya di sini. Jadi saya akan coba memasukkan untuk distribusi priornya adalah beta. Dan di beberapa literatur pun ketika dia distribusi yang diketahuinya adalah geometri, tariknya priornya banyaknya menggunakan beta. Yang saya baca. Jadi di sini akan kita cari distribusi prior yang basisnya beta untuk si parameter P-nya. Nah, dari beta itu kita tahu bahwa PDF betanya itu dia bentuknya seperti ini ya. Apa nyebutnya? Tau. Alpha plus beta dibagi tau bener nggak sih? Nyebutnya apa ya? Tau alpha sama tau beta dikalikan dengan X alpha minus 1, 1 minus X, beta minus 1. Di mana si tau alpha ini adalah alpha faktorial ya isinya. Tapi bener nggak ya? Alpha minus 1 faktorial atau alpha faktorial aku kurang paham atau kurang. Nanti kalian bisa cek sendiri gitu ya. Cross check dari apa yang saya bicarakan. Nah, kita coba masukkan ini terlebih dahulu dari si PDF-nya beta. Tapi karena dalam kasus ini kan beta parameternya dia punya alfa sama beta ya. Nah, parameternya dari beta itu dia alfa beta juga ya. Coba diperhatikan bahwa ini jangan sampai kebalik ya. Penjumlahan yang di atas dan perkalian yang di bawah. Ini juga harus teliti. Yang ini dia penjumlahan di atas, perkalian yang di bawah dari X alpha minus 1, 1 minus X bagi 1 dengan support X-nya di antara 0 dan 1. Kalau di sini dia supportnya berapa? Sama ya, 0,1. Setelah ini kita asumsi ya apa ya? Nah, mungkin asumsikan bahwa si parameter itu dia berdistribusi beta dengan parameternya yaitu alfa beta. Seperti ini. Sehingga diperoleh fungsi distribusi priornya dari beta ini dinamakan diperoleh fungsi distribusi prior yaitu menamakan fungsinya G di sini biar tidak tertukar dan karena parameternya P maka di sini P dan di sini 1 minus P ini tetap ya alfa minus 1 sama beta minus 1 dan P-nya berbatas dari 1 ya. Langkah kedua selesai, kita punya distribusi prior untuk P. Dengan asumsinya itu pakai yang beta gitu ya.
Kemudian langkah ketiga, kita akan cari fungsi peluang gabungan dari si fungsi distribusi bersyarat dibagi dengan fungsi distribusi prior. Oh, bukan. Kalau gabungan dikali ya. Kalau dibagi itu adalah fungsi, kita cari marginalnya dulu, baru dapat bersyarat dari marginal. Ya. Sekarang fungsi peluang gabungan dari si U sama si P ya. Berarti kita punya FU, P, di mana ini adalah perkalian dari FU bersyarat P dikalikan dengan si fungsi distribusi priornya, yaitu si BP. Dapat ini, kalikan ya. Sehingga dari situ kita punya bentukannya adalah seperti ini. FU bersyarat P-nya adalah P pangkat N 1 P, ya, 1 minus P sigma YI minus N. Karena kita sudah mengasumsikan bahwa sigma Y ini adalah U, maka di sini ditulisnya U. Ya. Jadi sigma Y-nya diganti dengan U. Jadi kita, karena ini fungsinya FU ya, berarti P pangkat N dikali 1 minus P pangkat U minus N dikalikan dengan si fungsi distribusi priornya, yaitu ini, subsidi ya. Kita dapat fungsi peluang gabungan U, P-nya seperti ini. Fungsi bersyarat ini dikalikan fungsi prior. Dari sini kita otak-atik, pangkatnya sama disatukan gitu ya. Kita peroleh seperti ini. Saya pindahkan ke depan. PN ininya saya dekatkan dengan sesama P lagi. Dan 1 minus P saya dekatkan ini. Kemudian dari sini saya peroleh satukan pangkat. Peroleh seperti ini ya. Pn plus alfa minus 1 minus P U plus beta minus N minus 1. Jadi di sini kita punya fungsi gabungan FU, P-nya adalah ini ya. Kemudian dari sini, ketika sudah dimiliki fungsi gabungan FU, P, maka kita harus mencari fungsi marginalnya di U-nya. Saya namakan fungsi marginal si U-nya adalah marginal U. Ini bebas ya, teman-teman bisa menggunakan nama apapun. Karena marginal, jadi saya namakan M dan si variabelnya U ya. Kemudian ini adalah integral dari FU, P yang mana areanya itu diintegralkan terhadap P ya. Sehingga dapat ini. Fungsi marginalnya saya integralkan terhadap P dari si fungsi hubungan ini. Jadi dapat. Kemudian kita ingat, balik lagi ke yang tadi. Ingat bahwa PDF beta adalah ini ya. Saya tulis lagi. Ingat bahwa PDF beta adalah nih, bentukannya mirip. Ini mirip, ini mirip ya. Sehingga ini itu sama dengan, saya keluarkan dulu yang ini dari
integralnya karena dia tidak mengenai bisa tuliskan seperti ini. Oke, kemudian saya coba membentuk seperti ini ya. Alfa minus 1 sama beta minus 1. Berarti saya mau cari alfanya berapa dan betanya berapa. Dari si bentukan ini. Bentukan ini saya akan bentukkan mirip seperti ini. Sehingga saya punya ini. Ya, mirip ya. Sudah bentukan mirip. Berarti alfa bintang saya adalah plus alfa. Dan beta bintang saya adalah plus beta minus 1. Ya. Dari sini. Kemudian saya agak bingung nih caranya agar lebih mudah menyelesaikan ini seperti apa ya. Ini saya searching di Google. Ternyata bentukan ini di Google bentukan ini adalah bentukan ini di alfa beta membantu seperti ini. Atau dengan ini kalau misalnya di atas atau di bawah dia 1/B alfa beta. Tapi berarti kalau saya mau nyari B alfa betanya, berarti kan kebalikannya ya. Perkalian di atas, jumlahnya di bawah. Ini mungkin bisa dicek kenapa ya nggak mencari lebih tahu kenapa ini bisa dituliskan seperti ini. Yang ini ada penjabarannya lebih rinci, lebih terkait pembuktian. Kalau di Google dibentukkan menjadi 1/B alfa beta itu adalah yang atas sebutkan membawa kebalikan. Jadi dengan kata lain kalau B alfa beta atas sebutnya bawahnya adalah ini masuk ke faktorial. Jadi kalau dijabarin itu bisa bentukannya. Kalau kursus ini ditahu untuk pembuktiannya bisa di search. Kemudian kalau bentukannya ini tuh adalah integral dari ini ini. Jadi ini itu integral ini. Ini mesti hukum juga ya, ini belum sempat membuktikan terbatas kecil itu dengan jalur satu. Ini itu kan kalau misalkan integral 01 nya itu bentuknya adalah ini, berarti kalau integral 01 ini dia akan berbentuk dalam bentukan B alfa beta juga. Alfanya kan sudah berdasarkan yang mana itu adalah dan dari
menentukan nih, dan ini sama dengan atau bisa kita tuliskan bahwa 1/B alfa beta itu ada dan ini itu adalah bentukannya mirip seperti ini, tapi kebalikannya ya, karena 1/per berarti kalau misalnya dia 1/per dibalik. Jadi bentukannya adalah perkalian di atas dengan alfa bintang dan beta bintang ya. Dan kita minuskan seperti ini dari sini ini N ini menulis seperti ini dan ini menulis seperti ini ini menulis seperti ini sehingga saya punya bentukannya adalah ini. Nah, di ujian nggak akan sesusah ini ya untuk pembuktian biasnya, ini simpel-simpel aja. Alfa plus beta, alfa beta, dan alfa alfa R plus beta N minus beta minus N, ini jadinya alfa plus beta. Dari sini diperoleh bahwa apa saja fungsi marginal ini adalah ini. Setelah memperoleh fungsi marginal, berarti kita akan mencari fungsi posteriornya, yaitu dengan membagi fungsi gabungan dengan marginal. Kita tulis lagi biar nggak usah scroll ke atas. Diketahui bahwa adalah fungsi gabungan pada ini dan fungsi marginalnya adalah kemudian di sini selanjutnya kita akan cari fungsi bersyarat posterior diperoleh dengan ini bersyarat U, yaitu dengan revisi fungsi hubungan marginal. Sehingga kita punya bentukannya seperti ini dibagi dengan ini. Dari sini kita bisa coret nih pembilang sama penyebutnya ya, ada yang sama. Ini kita coret bagian tahu-tahu ya, ini sama ya. Di sini plus, di sini perkalian, di sini plus, di sini perkalian, saya coret. Berarti memisahkan yang ini dan ini.
Dari sini diperoleh bentukannya seperti ini ya. Saya balik biar tidak jadi satu pot, yang di atas dan yang di bawah, dan dikalikan ini tulang ya. Sehingga saya punya fungsi bersyarat posterior seperti ini. Terus kita recall lagi. Saya tulis beberapa kali ya untuk recall lagi. PDF beta adalah ini. Bentukannya sudah mirip dengan si yang posteriornya. Cuma ada alfa sama betanya dia berubah ya. Menjadi alfa bintang sama beta bintang. Dia PDF beta, tapi dengan shape-nya atau si alfanya itu adalah n plus alfa, dan parameter sekarang itu atau si betanya adalah ini ya, beta bintang U plus beta minus N gitu. Jadi di si fungsi posteriornya dia mirip dengan PDF beta, tapi alfa betanya dia berubah gitu, si shape sama sekali. Jadi setelah itu ketika kita sudah menemukan alfa sama betanya, langkah terakhir adalah kita akan mencari estimator biasnya. Estimator bias untuk si P tentunya ya, karena tujuannya adalah P, itu adalah sama dengan rataan dari si betanya ya, atau ekspektasi dari P bersyaratnya. Jadi P biasnya, P bias itu ada ekspektasi P bersyaratnya, yang mana kita lihat dia ketika dia bentukannya beta, untuk kerataannya itu adalah alfa per alfa plus beta. Sehingga P di sini adalah ekspektasi dari P bersyarat ini, yang mana dia distribusinya beta dan ekspektasinya itu adalah rataannya, maka pergunakan yang alfa per alfa plus beta. Sehingga ini merupakan ini ya, alfa bintang plus alfa bintang per alfa bintang ditambah beta. Ini sama dengan ini ya, alfa bintang kita adalah N plus A, beta bintang kita adalah U plus B minus N. Balik lagi, karena di atas sudah kita asumsikan bahwa U yang kita miliki itu adalah penjumlahan dari I, maka kita peroleh bias yang kita miliki, tetapi bias yang kita miliki, kita ubah si U-nya ke dalam bentuk ini. Tujuannya nanti lebih ke membedakan ya, antara maksimum likelihood sama si bias. Ketika kita sudah mengganti di sini, biasanya beberapa literatur itu suka membalikan lagi ke dalam bentuk weighted average-nya ya. Tempat ini juga memberikan statement bahwa kalau estimasi bias itu merupakan kombinasi linear dari estimasi MLI-nya ditambahkan dengan estimasi dari ini atau min dari si priornya. Tapi dalam bentuk kombinasi linear dan ada weighted average-nya atau ratakan berbobot di dua hasil estimasi baik MLI atau si posterior bias.
Nah, bentukannya biasanya di buku itu harus seperti ini karena tadi kita punya maksimum likelihood kita itu hasilnya adalah 1/2. Dan dalam bentuk biasnya itu, oke, barnya udah bisa di bawah nih. Cuman saya belum mendapatkan cara merubah bentuk ini menjadi ini. Tuh. Ini lumayan take time juga untuk merubahnya. Salah satu caranya ini sudah ada lambangnya di bawah. Nanti ini bisa dibagi dengan 1/m gitu ya. Ini saya sudah coba utak-atik, cuman belum bisa memisahkan antara seperti dengan alfa per alfa plus beta. Kenapa Kak di sini alfa plus beta? Karena rataan dari posteriornya ini ya. Jadi memang harus dibagi, harus ada kombinasi linear dari si hasil estimasi maksimum likelihood ditambahkan dengan rataan posteriornya. Ini adalah bobot-bobotnya. Cuman saya belum bisa menjabarkan ini terhadap ini dalam bentuk ini. Mungkin nanti kalian bisa otak-atik ya, atau sampai sini aja kayaknya pemahamannya sudah cukup. Kalau misalnya terlalu rumit dan waktu pengertian kalian sudah buru, mungkin bisa jadi seperti ini aja gitu. Kak. Kita bisa ditutup dalam bentuk ini. Cuman waktu kalau belum dapat juga sih membagi dua ini. Dengan menggunakan cara kalkulus dulu, yang pakai beberapa formula, beberapa cara gitu. Kan saya idenya yaitu bagi pembilangan sama penyebutnya dengan 1/n, dengan tujuan ini bakalan jadi rataan ya nanti kalau di n, ini jadi 1 plus alfa per n, yang ini jadi beta per n minus 1. Dan cuman PR-nya dari hasil penyebutnya ini, gimana caranya biar saya bisa ngepartisi I bar sama alfa plus beta di sini. Belum dapat sih. Kak, Terus ingin bertanya Kak. Kita bandingkan antara estimasi likelihood maksimum dengan bias. Jadi lihat bahwa untuk yang bias sendiri dia akan jauh lebih besar dengan estimasi tergantungnya apakah bobotnya penjumlahan bobotnya harus 1. Tergantung bobotnya yang mana yang paling besar, tapi biasanya bobot yang NL ini jauh lebih besar dibandingkan bobot yang rataan posterior, rataan posterior. Jadi kita bisa tahu bahwa perbedaan MLE dan bias ini, kalau yang rataan bias ini dia merupakan kombinasi linear dari estimasi MLE-nya dan rataan. Menurut saya mungkin untuk ini keluar dari ujian sulit ya, terkait penurunan-penurunannya, pengerjaannya, dan juga informasi terkait ini dan integral ini mungkin ini akan menjadi stuck gitu nanti di tengah. Meskipun saya dapat setelah saya search beberapa sumber untuk mengintegralkan ini itu bentukannya apa, itu bisa dibentuk seperti ini. Mungkin ini bisa jadi pin kali ya, bukan catatan lagi, tapi pin. Dikasih setiap kali ada pin, ada catatan, ada keterangan, itu dipergunakan semaksimal mungkin. Dilihat apakah ini jadi arah menuju jawabannya atau harus dibentuk seperti ini kah atau seperti apa. Mungkin itu saja masukan tambahannya kalau ada yang atau ada pertanyaan. Ini agak lumayan sulit juga sih kalau nggak dikasih ini tadi untuk ini. Dan saya juga masih stuck untuk bentuk seperti ini, atau bisa jadi perhitungan alfa betanya mungkin salah gitu ya. Jadi untuk labelnya memang
alfa per A plus beta. Bukan apa kali beta ya. Karena dia pakai distribusi beta, bukan pakai distribusi gamma. Yang setelah kebalik, yang awal itu sebenarnya ada yang pakai gamma kan ya, untuk estimasi mu-nya kalau itu. Dia langsung pakai apa kali gamma. Di sini apa per gamma atau apa per beta. Itu sih mungkin agak berlibat, cuman dipahami aja langkah per langkahnya. Dan saran saya tulis langkah per langkahnya ini apa gitu, biar lebih sistematis lebih panjang. Jadi ada yang perlu. Jadi ada pertanyaan? Kak, ingin bertanya Kak. Ini? Halo? Halo Kak, kedengeran? Suara saya kedengar nggak ya dari tadi? Suara saya terdengar nggak ya dari tadi? Halo Kak. Tes. Jadi saya sempat cek, saya pakai headset ngomongnya, terus headsetnya kelepas. Dari tadi saya ada suaranya kan ya? Ada Kak. Tes. Ya. Udah masuk Kak? Sudah. Ya. Itu Kak Saya tadi yang di ngejelasin bersuara nggak sih? ada Kak, aman. Ini Kak yang ekspektasi P bersyarat U-nya itu bukannya harusnya N plus A per U plus B plus A ya Kak? Kan A bintang tambah B bintang. Oh, ada alfa bintangnya depannya ya? Iya Kak. Betul. Ini ya. Berarti berarti saya punya Oke, bisa kalau seperti ini bentuknya. Terusnya ini ada apa ya? Oke. Ini bentukannya apa? Seper N ya. Coba saya utak-atik dulu. Bukan saya kemana ya? Saya ambil anakku. Coba kalian bantu utak-atik juga ya. Buku pen mama mana? Tidak. Buku pen mama mana? Bupen. N plus kalkulator sigma itu 1 plus beta 1 plus alfa per N plus Y bar plus alfa per N plus beta per N.
Oh, alfa per alfa plus beta into n. Cuman satu perlebar buat bawahnya tapi bagian bawahnya bukan pengali tapi penjumlahan. Oh, salah super n. Dan yang ininya ada yang udah dapat? Udah perlu tunggu juga ya. Cibar n peribar n plus alfa beta. Mana jadi blok balik ya? Itu hasilnya saya nggak tahu kalian semua ya. Ini per cibar ini ada pengalinya n ditambah alfa beta. Nah, yang ini dibentuk ke sini agak bingung saya. Atau bisa jadi nanti itu si alfa beta ini masuk ke sini juga bisa jadi. Kalian otak-atik juga ya. Oke, selanjutnya saya akan coba bahas yang sudah saya kerjakan adalah nomor 7 kayaknya udah sempat kita bahas juga ya. Saya coba stop share. Oke. Share. Yang bunyinya 12, yang nomor 7 kayaknya sempat kita bahas juga. Udah sempat dibahas belum ya? Nomor 7 udah sempat kita bahas. Apa belum? Saya lupa. Yang nomor 8 mungkin bisa kita bahas. Yang nomor 9, nomor 10.
Oh ya, ini buat yang nomor 12, sifat kata biasa sama konsistennya perlukan sendiri saja ya. Oke. Saya coba bahas nomor 7. Udah belum? Nomor 7 tuh kayaknya udah pernah dibahas juga ya, Mak? Atau belum? Nomor 7. Oke, ini bisa kita bahas. Aja. Misalkan ada suatu batasan berubah acak X1 sampai dengan Xn, dan mana dia ID dan memiliki PDF fx sama f pangkat minus x minus theta. Dan ada satu shift terurut YN, yang mana dia adalah minimum dari si batasan variabel acaknya ya. Yang pertama adalah disuruh tentukan tunjukkan bahwa YN konvergen dalam peluang ke theta. Tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan terlebih dahulu fungsi distribusi dari YN-nya ya, itu shift terurut minimum. Tahapannya mungkin saya kasih A saja gitu, yaitu menentukan distribusi dari n terlebih dahulu. Cara menentukannya adalah f besar n itu adalah seperti ini ya, fungsi distribusi dari n itu adalah 1 minus peluang yang lebih besar daripada t. Kemudian dihitung di sini. Ini sama dengan penjabarannya, yaitu yang lebih besar seperti ini. Ini. Kemudian bisa dijabarkan seperti ini. Nah, dituliskan seperti ini ya. Oke, tempatkan, dan ini diberikan ini udah pernah kita bahas juga di sini. Kemudian diintegralkan satu minus bla 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 nya. Ini diintegralkan 1 minus 10 hasil lebih kecil t-nya adalah ini, lalu bentuknya ini, terus didapat x ini adalah ini ya. Mungkin kalian coba kerjakan terkait integral dari sini seperti ini. Kemudian habis itu kita cari fungsi pada peluangnya. Baru pernah dibahas ini. Cari fungsi pada peluangnya. Ya. Fungsi pada peluang dari n, kita punya turunan dari fungsi distribusinya. Kemudian diturunkan, kita punya
Dari sini akan ditunjukkan bahwa YN konvergen ke P ya. Yang ketiga, dengan menggunakan definisi konvergen peluang, akan dibuktikan limit N wujud hingga dari peluang yang dikurangi θ lebih besar sama dari epsilon untuk setiap epsilon lebih besar dari 0. Kemudian dikerjakan seperti ini. Di part si tanda mutlaknya lebih besar sama lebih kecil. Kemudian dihitung. Oke, ini bernilai 0 karena tidak mungkin. Dan hasilnya adalah ini ya. Setelah ini, maka dilimitkan limit N menuju T hingga dari si peluangnya, terus limit N menuju T hingga dari ini diperoleh ini. Gitu ya. Jadi terbukti bahwa YN konvergen ke peluang ke si θ ini. Ini apa ya? Gitu kan. Terbukti bahwa YN konvergen peluang terhadap θ ya. Dengan langkah-langkah seperti ini. Terus saya coba tulis langkah 1. Dulu. Oke. Gitu ya. Jadi terbukti ini. Oke. Ini udah sempat dibahas nomor 7. Oke, saya akan bahas itu di soal lagi. Satu soal lagi yang mungkin kita break ya. Yang ini nomor 8. Ada 2 sampel X sama Y berturut-turut punya rataan populasinya ini dan variansinya ini dipasangkan antara rataan dengan variansinya untuk yang X sama yang Y. Kemudian terdiri dari 2 sampel acak sebanyak N1 sama N2 dan disuruh tunjukkan bahwa rasio dari ini adalah konvergen ke peluang ke 1 ya. Ya, jawabannya akan dibuktikan terlebih dahulu ini ya, variansi sampelnya konvergen ke sigma kuadrat. Kita buktikan terlebih dahulu itu. Kita tahu bahwa si variansi itu adalah formulanya ini ya. Min X Y dikuadratkan bagi 1 per N-1 untuk variansi sampel. Kemudian ini adalah bentuk lainnya dari yang ini menjadi ini. Ini saya tambahkan N per N yang tidak dapat ini. Ini kan otak-atik sendiri ini. Ini menjadi ini seperti apa? Setelah itu kita dapat membuktikan bahwa dia akan konvergen peluang ke bentukan ini, ya. Sehingga didapat bahwa S kuadrat itu dia konvergen ke sigma kuadrat dalam bentuk peluang. Dalam konvergen peluang ya. Mungkin ini bisa lebih rinci dilihat terkait pembuktiannya di buku atau di catatan bunyi ada ya, saya lupa, terkait pembuktian S kuadrat menjadi sigma kuadrat. Setelah itu sesuai dengan hukum lemah bilangan berarti hukum lemah bilangan bulat bukan apa sih
Hukum lemah apa sih namanya? Saya lupa. Bilangan besar. Hukum lemah bilangan besar. Diketahui bahwa hukum lemah bilangan besar adalah ini ya. Akar XN dia konvergen ke peluang ke akar A kalau A-nya lebih besar dari 0. Sehingga ini kalian bisa dijabarkan ya, mulai dari S kuadrat. Mulai dari sini S kuadrat, dia konvergen ke sigma kuadrat. Terus kemudian dikalikan dengan koefisien N-1 atau konstanta dengan beberapa, ada hukum-hukumnya gini, kalau dikalikan konstanta dia akan konvergen juga ke S1 dikali konstantanya gitu. Sehingga mulai dari sini dia konvergen ke ruang, sehingga yang ini konvergen peluang ke ini, sehingga menurut HLBB ini atau penjumlahan dari masing-masingnya konvergen ke sini, sehingga dari HLBB bentukan ini yang diakarkan dia akan konvergen peluang juga terhadap ini juga. Terus kemudian ini dipindah ruaskan sehingga rasio ini akan konvergen peluang ke 1. Jadi proof gitu. Jadi intinya yang kalian buktikan itu adalah buktikan dahulu CS konvergen ke sigma kuadrat ini ya. Variasi sampel konvergen ke variasi populasi. Kemudian buktikan bahwa dia konvergen peluang. Setelah dapat ini pakai beberapa, nggak tahu ini teorema atau apa yang namanya, yang kalau dikalikan dengan konstanta, dia akan konvergen ke konstanta dikali divariansinya. Nah, kalau dijumlahkan seperti apa? Kemudian kalau dikalikan akar atau pakai hukum lemah bilangan besar seperti ini, bisa menjadi konvergen peluang juga. Sehingga rasionya akan 1. Jadi dari sini terus dapat ini, terus dapat ini, terus dapat ini. Jadi dengan beberapa teorema yang tergunakan seperti itu. Kemudian saya minta break waktu buat sholat asar. Ya, bisa dikerjakan nomor 9. Sambil menunggu nomor 9 dibahas, bisa izin buat sholat 5 menit dulu ya. Saya izin break dulu.
Baik, kita mulai lagi. Nomor 9. Dia Puba-Acak, rataannya 1, distribusi Poisson. Y-barnya rataan pasien. Terus cari distribusi limit dari WN-nya. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah saya mau pakai MGF ya. Satu momen mungkin buat mengerjakannya. Buat yang A. Oke. Buat yang A, diketahui bahwa MGF dari distribusi Poisson Puba-Acak YI itu adalah lambda yang sama dengan 1 ya. Di sini dia rataannya 1. Itu di sini saya langsung masukkan terkait MGF-nya. Kalau kita lihat Poisson di sini MGF-nya E pangkat lambda F pangkat T-1. Lambda kita adalah 1. Bentar. Ya. Berarti adalah di sini 1 dikali F pangkat T-1 ya. Jadi dapat MGF-nya seperti ini. Mungkin ini cara cepatnya, mungkin bisa kalian integralkan ekspektasi dari F pangkat X kali ya. Sehingga MGF dari Y-barnya, Y-bar. Oke, dari Y-barnya. Nah nih, kita mau cari WN, tapi kita cari MGF Y-barnya terlebih dahulu. Itu adalah Y-bar, yang mana Y-bar itu ekspektasi dari T Y-bar M. Itu adalah kita jabarkan ekspektasi dari E pangkat T, Y-barnya dijabarkan yaitu sigma Y dibagi N. Kemudian di sini dihitung lagi T per N-nya dikeluarkan, dikalikan sigma Y. Kemudian ini dijabarkan masing-masing dari Y-nya T per N-1, T per N-2, sampai T per N-N. Kemudian diekspektasikan dipisah seperti ini, sehingga didapatkan ekspektasinya menjadi ini. Pangkat N ya. Dan dari sini kita dapat ini ya. E pangkat N dikalikan X eksponen T per N pangkat N. T per N min 1. Min 1 ini di luar ya, atau ini sini kurungkan. Ini MGF dari YN. Kemudian kita peroleh bahwa MGF ini adalah ya. Kemudian akan dicari MGF-nya. Ya, diketahui bahwa WN-nya itu adalah ini. Kemudian dia rataannya Poisson dengan rataannya 1, variansinya sigma kuadrat yang mana tetap lambda, sehingga diperoleh si WYN ini dimasukkan
Minnya 1 dan sigmanya 1. Minnya 1, minnya akar 1 tetap 1 ya. Enggak, saya punya akar N Y bar minus 1 UN-nya. Jadi MGF WN kita cari MWN ekspektasi dari TN, T akar N Y N minus 1 ya. Jadi saya pakai yang ini lebih sederhana, bukan pakai yang ini lagi gitu, karena diketahui rataan sama variansinya. Jadi saya pakai yang ini, masukkan ke sini. Sehingga diperoleh ini, saya pecah ekspektasinya, kemudian saya keluarkan yang tidak berbau YN. Dari sini saya dapat ekspektasi T per N, dan ekspektasi dari ini adalah MGF-nya si ini ya, YN. Tapi dengan T-nya adalah T akar N per N. Kenapa saya cari MGF YN dulu? Biar nanti di sini bisa langsung dipakai. Ekspektasi ini bisa langsung dipakai. Tak gitu. Kemudian saya sederhanakan pangkatnya. Ekspektasi saya satukan. Terus diperoleh si nilai ekspektasinya adalah ini. Kurang lebih seperti ini ya. Setelah disederhanakan dapatnya ini. Ini disederhanakan menjadi ini. Jadi saya punya MGF dari WN-nya adalah ini. Setelah ini akan dicari kekonvergen industri dengan menggunakan MGF. Tujuannya adalah distribusi limit dari WN-nya ya. Oke, kemudian saya punya ini. Yang enak adalah karena ada eksponensial pakai ln ya, agar jauh lebih enak pengerjaannya. Sehingga saya punya ini. Ln dari ini diperoleh si pangkatnya saja. Sehingga kemudian saya limitkan dua ruas dengan N juta hingga, dan diperoleh ini ya, ln sama limit bisa bertukar, dan dari ini sehingga saya punya ini bentukannya ya, limit N juta hingga. Ini saya uraikan dari deret Taylor pangkat X, sehingga saya punya seperti ini. Saya uraikannya sampai tahap kedua, dan ini adalah residunya. Ini uraian pangkat X. Ya. Uraian deret Taylor pangkat X ya. Biar tidak lupa. Ini minus 1 minus T per N dapat ini. Uraikannya sampai 10 kedua. Kemudian di sini ada yang bisa saya coret. Dan saya coret suku 1 plus T per akar N dan min 1 minus T akar N, sehingga saya punya ini ya. Saya punya ini.
Saya punya T per 2N, karena di luarnya masih ada N, saya coret, berarti saya punya T kuadrat per 2 ya. Oke. Saya punya T kuadrat per 2, karena ini residu, bisa saya baikkan, kemudian limit menuju T kuadrat per 2, tidak ada unsur N-nya, jadi saya peroleh nilai limit si MGF yang bentuknya masih len ya, di sini limit MGF-nya itu adalah T kuadrat per 2. Jadi saya peroleh ini ya, len limit dari MGF WN-nya adalah T kuadrat per 2, maka limit dari MGF WN-nya adalah, balikin ya, eksponen T kuadrat per 2. Jangan lupa. Jadi fungsi MGF-nya itu, atau ini ya, MGF dari WN itu adalah ekspektasi T kuadrat per 2 yang merupakan MGF dari normal 01. Kenapa normal 01? Kita cek MGF normalnya apa? Dari distribusi normal di MGF-nya ini ya. Eksponen mu T dikalikan setengah sigma kuadrat dikali T kuadrat. Kalau misalnya 01 kan berarti ini 0 plus 1 plus T kuadrat per 2 gitu ya. Jadi ini T kuadrat per 2, dia mengikuti MGF distribusi normal yang bentukannya seperti ini. Eksponen mu T plus setengah sigma kuadrat T kuadrat, namun dia memiliki valensi 0 dan rataan 1. Jadi si MGF ini dia merupakan MGF normal 01. Sehingga N menuju T hingga dari si WN, dia konvergen dalam distribusi ke normal 01. Jadi distribusi limitnya adalah ke distribusi normal 01. Atau yang ini aja cukup kayaknya. Limit distribusinya dengan ini. Gitu. Ada pertanyaan? Harus rajin latihan tampaknya terkait penjabaran. Oke, yang B pakai metode delta ya. Kita coba yang B pakai metode delta. Yang B. Dari yang A, kita peroleh bahwa dari A diperoleh bahwa WD-nya konvergen, WN konvergen distribusi ke D, WN konvergen distribusi ke N,61, dan kalau kita amati fungsi ada suatu fungsi Gx yang mana akar X misalkan fungsinya, sehingga saya punya turunan itu adalah 1/2 akar X, karena berdasarkan teorema yang mengatakan seperti ini, kalau misalnya ada barisan Xn, sehingga akar N Xn minus theta konvergen distribusi ke normal 0 valensinya, dan ada suatu fungsi Gx yang punya turunan di sini, dan turunannya tidak 0, maka dia konvergen distribusi ke dalam bentuk ini ya. Atau saya tulis dulu teoremanya, baru lari ke sini. Gitu ya. Jadi kita bisa langsung pakai teorema ini. Ini kurang menjawab.
Dari sini diperoleh sehingga kita punya akan dibuktikan ini ya. Ini T yang A bukan ya? Ya, ini yang A ya. Dari yang A kita punya ini. Oke, ini saya tulis ini aja. Dari yang A kita punya ini, maka atau kita misalkan ini ya, dari itu kita ke sini. Misalkan fungsi ini sehingga yang ini kita punya ini. Dari sini ini, maka saya punya ini dengan fungsi Gx-nya adalah akar X dan Gx-nya adalah 1/2 akar X. Karena kita akan cari ini ya. Akan dicari maka di dari sini kita masukkan GYN dengan fungsi Gx-nya akar X, maka dia punya akar N. G1-nya kita masukkan 1, akar 1 bernilai 1. Gx-nya adalah 1/2 X. Dengan X-nya 1, maka dia nilai 1. Berarti diketahui bahwa akar N, akar GN, bar minus 1 itu dia konvergen distribusi ke normal 6/4. Itu ya. Ini sih. Korban tadi. Itu ya. Oke. Ada 14 jam lagi kita bahas nomor 10 ya. Oke, nanti bisa dipahami lagi sendiri di masing-masing ya. Coba tulis nomor 10. Ada Zn berdistribusi Q kuadrat, yang mana pembangkit momen dari Q kuadrat itu adalah ini. Kita cek pembangkit momen dari Q kuadrat itu adalah ini, sama ya. Pembangkit momennya adalah ini. Kemudian jika rataan dan valensi Zn itu adalah N sama 2N,
Tentukanlah distribusi limit dari pembaca Yn yang nilainya adalah Zn minus N per akar N. Karena ini tidak disuruh pakai apa-apa pembangkit teman. Maka saya akan diketahui bahwa MDF MDF dari Zn itu adalah 1 minus 2T pangkat minus N per 2 ya. Kemudian akan dicari MDF dari N. Akan dicari MDF dari N. Maka YN MDN adalah ekspektasi dari T kali YN ya, di mana YN-nya itu adalah Zn minus N dibagi akar 2N. Ekspektasi T dikali YN, atau gini deh, biar jelas. Ya. YN-nya adalah ini, ganti. Kemudian ini adalah ekspektasi dari, dijabarkan lagi. Ini di otak-atik diubah jadi bentuk ini. Dan ini bisa saya tuliskan menjadi ini. Yang tidak ada unsur Zn yang dikeluarkan, ini ekspektasi dari Zn. Karena MGF dari Zn, ini kan bentukannya MGF dari Zn ya. Dengan T-nya adalah T per akar 2N. Jadi karena bentukan dari Zn sudah diketahui, dengan T-nya diganti sama si T akar 2N ini. Sehingga saya peroleh bentuknya menjadi ini ya. Ekspektasi minus T akar 2N per 2 dengan MGF dari Zn. Ini MGF Zn ya. MGF Zn-nya adalah ini. Namun T-nya berubah menjadi T per akar 2N. Jadi dapat ini. Kemudian saya coba satukan aja cara nulisnya. Duanya saya satukan ke T, jadi kayak gini bentuknya ya. Setelah itu kita sudah memperoleh ini ya, bentukan MGF dari N yang bentuknya seperti ini. Setelah itu kita limitkan menuju tahingga ya, karena mau cari distribusi limitnya. Limit MGF YN-nya ini sama dengan limit dari si ini. Limit dari ini, sehingga ini dia pakai ini kalau kita lihat Taylor ekspektasi Taylor eksponen X kan tadi kita sudah pakai ya. Taylor eksponen X itu adalah 1 plus gini. Dengan X-nya kalau di sini adalah T per akar N ya. Nah, ini bentukannya mirip Taylor juga. Nah, yang ini dia bentukannya mirip Taylor juga, tapi dengan X-nya adalah minus 2T per 2N. Jadi, saya bisa menuliskan ini menjadi ini. Atau ini saya tulis gini ya, biar kalian paham. Ini dari Taylor ekspektasi eksponen pangkat ini ya.
minus ini. Ini minus ya. Nah, jadi si deret Taylor ini jadi bentuk seperti ini. Kan kalau deret Taylor adalah 1 plus 1 minus ini minus yang x kuadrat per 2 faktorial plus x pangkat 3 per 3 faktorial plus bla 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 ordernya. Atau bisa saya tuliskan 1 minus ini ditambah ordernya. Kan ya. Cuman ordernya di sini saya pindahkan ke ruas sebelah sini. Paham nggak ya? Benar. Kalau ini kan penjabarannya jadinya ini 1 minus ini terus plus order lanjutannya ya. Sehingga kalau saya balikin 1 minus ininya adalah ini dikurangi order lanjutannya gitu. Itu ya, ini cuma kelihatan aja. Sehingga saya dapat ini gitu. Dari sini saya punya ini. Yang ininya saya anggap 0. Jadi saya punya ini pangkat minus n per 2. Saya satukan dulu si yang ini. Itu diperoleh ini. Ekspektasinya. Sehingga dari sini saya dapatkan ini. Ini dijabarkan menjadi ini. Ini sudah sama ya. Berarti kita satukan pangkat minus ini tambah ini. Ini jadinya 91 ya. Nah, ini dia distribusinya menuju 1 bukan menuju suatu distribusi tertentu gitu ya. Dalam artian karena limitnya menuju 1, maka IN-nya dia berdistribusi 0. Maka IN-nya dia berdistribusi 0. Distribusi 0 ada atau tidak? Nggak mungkin ya. Sehingga karena nggak mungkin, kesimpulannya adalah IN-nya tidak menuju kemana-mana. Oh, ini IN-nya gitu. Karena hasilnya dia 1. Gitu ya kesimpulannya. Ini yang sudah saya kerjakan, soal sisanya bisa dikerjakan masing-masing ya. Ini teh by the way UTS-nya jadinya Sabtu minggu depan kan ya, bukan Sabtu sekarang kan ya? Iya Kak, minggu depan Kak. Oke. Ini saya coba berikan beberapa yang lumayan hasil perhitungannya. Sebenarnya konsepnya sama saja, cuman yang bikin effortnya itu di perhitungan seperti ininya mungkin dari Taylornya dan integralnya kali ya. Mungkin lebih diasah di kalkulusnya aja. Nah, trik-trik terkait ini juga kalian perlu dikasih sih pasti ini, tapi perlu dipahami bentuknya mirip yang mana ya.
Ini bisa saya ubah jadi landscape. Jadi bisa. Oke, ada pertanyaan kah? Lumayan ada 11 lembar ya. Saya ngacak ngerjainnya karena mau menjelaskan bias dulu tadi yang belum sempat bahas. Mungkin bisa dipelajari lagi sendiri tahapan-tahapannya, latihan soalnya yang lain, dan pasti tidak akan diberikan cara penurunan yang panjang dan rumit ya. Itu sudah pasti. Tapi mungkin ada baiknya dipahami terkait tabel-tabelnya yang tadi, jenis-jenis fungsi MDF-nya, rataan, bentuk PDF-nya, dan lain-lainnya. Lebih tricky di sananya sih kalau udah lupa, blank, nggak bisa ngerjain lagi ke bawah. Ini belum selesai ya. Sebenarnya. Sama ini teh belum dikerjain yang nih, ini kerjakan sendiri. Gitu. Sebenarnya masih ada minggu depan ya untuk pembahasannya. Karena Sabtu minggu depannya baru BTS minggu lagi. Kita akan bahas yang lain kali ya, untuk dengan soal-soal yang lain. Ada satu lagi saya punya soal terkait bias, mungkin saya simpan di sini dulu aja ya, biar kalian bisa mengerjakan soal bias. Yang Poisson. Nanti kita bahas minggu depan. Kak. Ya. Maaf Kak, ini nanti di-share ya kan Kak? Ya, nanti di-share. Ini latihan buat minggu depan ya. Sama saya kan nyantum beberapa soal ya. Ada 3 tipe, itu dikerjakan aja ya. Ini soal dari tahun-tahun kemarin. Pelajari lagi ya, pelajaran latihan. Ini dipahami, terus teorema-teoremanya, konsepnya. Gitu. Oke deh, berhubung sudah jam 5, saya tutup tutorial hari ini. Selamat belajar untuk UTS-nya. Kerjakan latihan soal yang diberikan Bunia, terus beberapa soal yang saya kasih juga ya di grup. Mungkin bisa dikerjakan, dipelajari, dipahami, dibaca lagi buku. Kayaknya buku Wakerly jauh lebih banyak soal latihannya dan lebih jelas kali ini dia menjelaskan step by step-nya dibanding Hope and Trick. Tapi kadang soal ujiannya juga suka ambil lagi Hope and Trick sih. Gitu saja. Sehat-sehat ya semuanya. Saya tutup tutorial hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Kak. Terima kasih Kak.